pemirsa Jepos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Parlementaria Ponorogo ya. Senang banget, pastinya ada saya Tori Andromeda, di mana program Parlementaria selalu memberikan edukasi dan juga sosialisasi berbagai macam program-program dari DPRD Kabupaten Ponorogo pastinya ya. Dan seperti biasa ada saya Tori Andromeda yang hari ini sudah ada kembali di Ponorogo untuk bisa menemui sosok yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ini kesekian kalinya saya ngobrol sama beliau. Beliau tentunya adalah Ketua DPRD Ponorogo. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Dwi Agus Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agus? Ya, Dwi? Alhamdulillah. Kabarnya sehat Mas Ori? Alhamdulillah. Kita semangat. Ya. Kang Wi ya, Kang Wi tentunya selalu memberikan semangat juga untuk bisa memberikan kinerja juga ke masyarakat Ponorogo dengan berbagai macam program-program yang kemarin juga sudah kita bahas ya. Dan tentunya ini ngomongin penampilan nih, Kang Wi. Ini tidak biasa ya. Ketua DPRD Ponorogo kemarin-kemarin ya pakai baju dinas biasa lah ya. Kalau hari ini, apakah ini masih dalam rangka suasana Ramadan atau seperti apa, Kang Wi? Iya. Jadi memang ini kebijakan dari pemerintah daerah, pemerintahan daerah lah, bahwa mulai masuk bulan Ramadan di pertengahan Ramadan sampai nanti Lebaran, ini kita seluruh pegawai, seluruh ASN dan juga tenaga-tenaga pendidik dan sebagainya nanti memakai pakaian Muslim. Pakaian Muslim. Jadi kalau nanti santri lah ya, kayak ala santri lah, ala santri. Jadi kalau dulu kita juga pada hari santri itu pakai baju pakaian santri, ini juga dalam rangka Lebaran, dalam rangka Ramadan, ini sudah ada surat edaran dari bupati lah, gitu, sama-sama. Jadi tidak hanya sendiri kita wah ini kok asing ya di Ponorogo. Ini Mas Tori pakai begitu, saya pakai sarung. Ini apa karena lagi mondok. Harusnya saya menyesuaikan ya, harusnya. Ya, ini memang agendanya pakaiannya semacam itu sampai dengan Lebaran. Sampai dengan Lebaran seperti ini ya. Oke. Ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo juga untuk terus menyemarakkan suasana Ramadan begitu ya, Kang Wi ya. Nah, ngomong-ngomong Ramadan, Kang Wi, ini kan juga Ramadan tentunya satu momentum yang selalu semarak gitu ya, selalu disambut oleh banyak masyarakat khususnya untuk umat Muslim, termasuk juga ini harinya juga menjelang hari raya juga Idul Fitri. Nah, tapi kita kembali merecap Ramadan di tahun ini, Kang Wi. Tentunya dari sepengamatan dari DPRD Ponorogo sendiri, Kang Wi, bagaimana pada akhirnya program-program atau dari Pemkab ini punya program khusus untuk meningkatkan omset para pelaku UMKM khususnya dan juga untuk menggeliatkan roda perekonomian di Ponorogo. Seperti apa, Kang Wi? Iya, jadi ini bedanya kalau di waktu Ramadan dengan kegiatan seharian di luar Ramadan, ini mungkin perlu ada upaya dari pemerintah daerah. Tapi khusus untuk di bulan Ramadan, baik untuk tahun kemarin dan juga bulan Ramadan yang saat ini tidak ada program khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Karena apa? Mereka sudah mempersiapkan diri dan antara UMKM pedagang dengan pembeli ini sudah klop. Artinya ketika ada Ramadan, ketika ada kegiatan di alun-alun, ini UMKM disiapkan, ini pembeli sudah siap. Artinya ini clear lah. Jadi tidak perlu dipersiapkan, ada semacam nanti program khusus gitu dalam rangka untuk meningkatkan nilai jual atau bagaimana itu tidak perlu. Apa yang dipersiapkan oleh UMKM secara otomatis mereka sudah akan terbeli lah, diminati oleh seluruh warga masyarakat Ponorogo. Hanya saja mungkin di awal ini perlu ada sebuah pembinaan, pelatihan dari pemerintah daerah, dalam hal ini dari Perdagum kepada pelaku-pelaku UMKM. Ketika ini masuk di bulan Ramadan, hal-hal yang perlu dipersiapkan, ini yang ditampilkan atau disajikan ini, sehingga disesuaikanlah dengan kebutuhan masyarakat
Ponorogo ketika pada bulan Ramadan dan menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Apalagi mungkin untuk para pelaku UMKM dan juga pedagang makanan, minuman ini ya, ini sepertinya menjelang seperti misalnya waktu-waktu menjelang berbuka puasa ya. ini kan Ini sudah orang-orang jauh. pada cari takjil dan lain-lain seperti itu ya. Otomatis ada peningkatan roda perekonomian ya. Iya, secara yang terjadi di otomatis situ. kalau kita tadi dibanding dengan keseharian masuk ke bulan Ramadan ini sangat naik tajam. Ya. Naik drastis istilahnya ya. Karena hampir seluruh masyarakat yang ada di Ponorogo ini keluar. Betul. Keluar satu sisi keluar untuk menjajakan UMKM-nya, satu sisi mereka ingin membeli yang dijajakan itu. Sehingga ini sudah kayak menjadi tradisi. Tradisi dan sangat meningkat, ada peningkatan semacam itu. Tadi Kang Wi bilang bahwa tidak ada program khusus memang yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk bisa menggeliatkan roda perekonomian karena semuanya sudah serba otomatis begitu ya. Sudah ada pedagang, sudah ada pelaku UMKM, sudah ada pembeli yang mereka sudah hafal juga untuk bisa berlangganan dan beli dagangannya di situ. Tapi untuk DPRD Ponorogo sendiri, Kang Wi, apakah memang ada dorongan dari DPRD sendiri untuk bisa meningkatkan ya omset para pelaku UMKM dan juga meningkatkan roda perekonomian ini? Ya sudah barang tentu kalau kita sebagai lembaga yang ada di DPRD ini memberikan dorongan serta penyuluhan kepada para pelaku UMKM tentunya untuk aktif berperan dalam kegiatan-kegiatan usaha yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, termasuk di dalamnya ya semacam yang ada di alun-alun. Bahkan ini kan di jalan-jalan kalau Mas Tori melihat ini di jalan-jalan semualah di depan, baik itu jalan kabupaten, jalan di tingkat kecamatan, di depan rumah itu banyak yang menjajakan penjualan itu. Tapi jadi kita mendorong, oke lah sekarang ini saatnya memang UMKM bergerak. Saatnya kita dorong dan ketika pemerintah daerah menyiapkan itu, ayo kita sambut dengan baik sehingga ini berjalan. Itu artinya memang cukup ada banyak pedagang-pedagang dadakan yang di Ramadan ini bermunculan sehingga pada akhirnya roda perekonomiannya lebih bergeliat lagi, orang-orang bisa usaha juga, bahkan di depan rumahnya sendiri bisa buka es untuk bisa menyediakan takjil dan lain-lain seperti itu ya. Nah, untuk regulasinya sendiri seperti apa, Kang Wi? Untuk ya kan memang tidak hanya makanan ya, ada pedagang baju juga yang apalagi sebentar lagi mau lebaran seperti itu. Pastinya banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin banyak lah ya. Untuk regulasi dari DPRD sendiri seperti apa? Iya, kita terkait dengan itu kita menghimbau lah. Kita himbau kepada OPD, organisasi pemerintah daerah, dalam hal ini yang urusan dengan UMKM yaitu Perdakum, yang membidangi hal tersebut. Ini untuk mengadakan kegiatan serta memberikan bantuan. Jadi menyiapkan kegiatan, terus tentunya mempersiapkan ada bantuan di situ, kemudian pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka dari para UMKM maupun dapat mendapat pendapatan dari mereka dari UMKM, serta tentunya yang lebih utama lagi adalah pemasarannya. Jadi kita mendorong itu baik kepada Perdakum khususnya ini menyediakan pelatihan, kemudian juga mendorong ada bantuan keuangan, kemudian bagaimana dia Perdakum itu kepada UMKM bisa meningkatkan keterampilan mereka yang ini akan mendapatkan pendapatan bagi masing-masing UMKM ini untuk lebih-lebih dalam rangka pemasarannya. Jadi mulai proses awal sampai pemasaran lah. Kita mendorong dari pemerintah daerah untuk memberikan itu pelatihan dan juga tentunya supporting anggaran, bantuan permodalan barangkali semacam itu. Nah, kalau untuk peran UMKM sendiri dalam meningkatkan roda perekonomian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini apakah memang ada peningkatan atau penurunan atau seperti apa, Kang? Apalagi ini kan kemarin juga ya kita tahu ya ada isu-isu efisiensi anggaran dari pusat lah, ada beberapa hal yang memang harus dihemat seperti itu. Apakah ini juga pada akhirnya mempengaruhi peningkatan perekonomian di Ponorogo? Ya, ini yang saya juga ada tanda tanya besar. Jadi ketika bulan Ramadan kemarin, ya 2024, ini sudah menggeliat juga rame. Nah, saya pikir
masuk 2025 di Januari ada impres ada dari pemerintah daerah menggunakan efisiensi anggaran itu. Pikir kita habis Januari, Februari, Maret kan masuk Ramadan. Pikir kita wah nanti Ramadan ke depan ini akan sepi. Ternyata ketika kita melihat di lapangan, tadi malam saya juga terakhir melihat di situ, itu sudah mulai macet. Artinya malah lebih meningkat dibanding dengan tahun yang kemarin. Jadi ini kan hubungannya dengan ini kan mereka sudah mempersiapkan, para UMKM ini menyiapkan sendiri dagangannya yang dijajakan. Kemudian saya pikir sudah kebiasaan. Tahun kemarin semacam itu, jadi kita siapkan semacam ini. Yang khususnya yang UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ini yang jadi meskipun ada efisiensi dari pusat, ini sampai sekarang ini insya Allah tidak begitu berdampak lah. Tidak terlalu berdampak, khususnya dalam rangka ini. Dalam rangka urusan UMKM menjelang Ramadan, di Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Itu artinya kesejahteraan masyarakat juga masih cukup terpenuhi juga. Daya beli masyarakat juga masih cukup tinggi. Apalagi ya momentum lagi ya, Kang Wi, Ramadan dan Hari Raya ini tentunya merupakan satu event lah atau momentum yang harus dirayakan bersama, khususnya untuk umat Muslim. Bagaimana pada akhirnya mereka bisa mempersiapkan berbagai macam kebutuhan di Hari Raya dengan baik dan ya alhamdulillah tetap ramai juga gitu ya. Oke, semakin menarik pasti obrolan kita bersama dengan Kang Wi. Nanti kita akan lanjutkan juga untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo. Kembali di Parlamentaria Ponorogo ya, masih juga bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, ada Bapak Dwi Agus Praetno atau Kang Wi ya, yang masih juga semangat dan tentunya dengan suasana Ramadan ya. Karena ini merupakan salah satu program yang kemarin juga diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo juga, bahwa ini berarti semua dinas ya? Semua dinas. Sekolahan juga. Berarti semua dinas, sekolahan, tenaga pendidik, OPD terkait semuanya pakai santri begitu ya, supaya vibes atau suasana Ramadan ini tetap bisa lebih mengena ya. Oke. Nah, Kang Wi, kita kembali ke obrolan kita, bagaimana pada akhirnya perekonomian di Ponorogo ini sebegitu pentingnya, khususnya di bulan suci Ramadan dan juga menjelang Hari Raya. Tapi bagaimana DPRD ketika menilai bahwa para pelaku UMKM ini sepertinya perlu nggak sih untuk diberikan modal tambahan atau insentif begitu, khusus untuk Ramadan? Apakah menurut Kang Wi ini perlu atau enggak sih sebenarnya? Ya, jadi yang perlu kita berikan pemahaman atau kita ceritakan dulu begini. Jadi ketika bulan Ramadan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri, ngomong di alun-alun khususnya, ini sudah menjadi tradisi masyarakat Ponorogo, baik yang ada di wilayah paling ujung timur ataupun ujung barat, yang Badekan paling ujung Ngebel paling ujung, atau yang paling selatan dan paling utara. Ini ketika masuk Ramadan dan juga Hari Raya, kalau tidak ke alun-alun itu kurang abdul, kurang abdul. Jadi bahkan ini menjadi sebuah kebiasaan, maka Ponorogo ini selalu didatangi, khususnya warga masyarakat Ponorogo sendiri di alun-alun. Nah, di situ ada pedagang UMKM. Tadi ada pertanyaan, apakah perlu ada supporting kepada mereka para UMKM? Saya pikir nggak perlu. Karena apa? Mereka sudah siap, mereka sudah ready ketika masuk bulan Ramadan dan sampai dengan Hari Raya. UMKM yang dipersiapkan ini dipastikan nanti akan dihadiri oleh warga masyarakat
Ponorogo yang akan datang ke alun-alun. Itu artinya sebenarnya alun-alun ini setiap hari raya selalu menjadi titik kumpul masyarakat Ponorogo untuk bersilaturahmi, begitu ya? Betul. Oke. Jadi di samping mereka ketika masuk Hari Raya Idul Fitri, Ya. Mereka sambil ke alun-alun, kemudian nanti akan ketemu handetolan yang agak jauh karena termasuk tetangga ya. Dimungkinkan nggak bisa kesempat ketemu, pas di alun-alun bisa ketemu. sehingga mereka itu ramai sekali di alun-alun. Bahkan itu sudah ini beberapa hari terakhir ini saya sudah sempat melihat sudah penuh. Itu memang ada agenda khusus atau memang sebenarnya itu hanya ya rangkaian para pedagang UMKM yang menjajakan dagangannya, atau memang ada event-event tertentu gitu? Ya, Kang Wi? karena ada pasar malam. Ada pasar malam. Ada pasar malam dan disiapkan tempat-tempat UMKM yang menjajakan mungkin ya pakaian-pakaian tradisional, kemudian menjajakan makanan, minuman. Yang ini rata-rata orang asli Ponorogo. Di samping memang ada di luar Ponorogo yang juga ikut masuk di situ. Ya, sehingga mereka sudah siap, sudah ready. Saya yakin setiap kali masuk ke bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, mereka sudah bisa langsung buka tempatnya dan juga menjajakan, dan nanti pembeli sudah ada. Jadi buat teman-teman semuanya nih ya yang mungkin ada kesempatan mudik ke Ponorogo, kayaknya nggak afdal untuk nggak ke alun-alun gitu. Betul sekali. Karena pastinya alun-alun Ponorogo ini menjadi ya titik kumpul tadi ya, seperti yang kita bahas bersama bahwa sepertinya masyarakat sudah cukup paham dan cukup tahu bahwa setiap hari raya itu sudah kompak gitu untuk oh ya udahlah kita ke pasar malam alun-alun gitu untuk ya siapa tahu bisa ketemu tetangga, ketemu siapa yang. Jadi kalau saya boleh cerita, kalau sudah masuk ke Lebaran, masyarakat yang dari daerah pinggir masuk wilayah Ponorogo yang di pinggir itu sambil mereka keluar untuk bersilaturahim ke tetangga, ke saudara. Akhirnya terus berlanjut. Nanti terakhir di alun-alun. Rata-rata begitu. Alurnya seperti itu ya? Iya, rata di alun-alun. Dan bahkan itu nanti kalau sudah masuk hari-hari setelah hari kedua, ketiga ke belakang, ini mereka berbondong-bondong, bahkan pakai kendaraan, kadang truk, kadang pickup. Iya, yang itu tidak seharusnya digunakan karena terlalu banyak. Iya. Itu artinya sebenarnya tradisi-tradisi Lebaran di era-era dulu ini masih digenggam gitu di sini. Dan nanti bisa kita lihat nanti ke depan di tahun 2025. Saya pastikan masih ada itu. Karena ini kita lihat, loh kok sudah rame. Ini padahal masih puasa menjelang 10 hari terakhir kan ini. 10 hari terakhir. Kurang 1 minggu masih, tapi sudah ramai di alun-alun ini. Nah, kembali lagi ke bagaimana pemerintah kabupaten sendiri mungkin juga ada kolaborasi begitu ya dengan UMKM, Kang Wi, untuk bisa menyediakan atau mempersiapkan produk-produk higienis dan halal selama bulan Ramadan. Apakah kolaborasi itu juga sempat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan para pelaku UMKM? Ya, ini semestinya menjadi tugas tanggung jawab dari OPD, organisasi pemerintah daerah, atau SKPD yang membidangi hal itu. Dalam hal ini adalah Perdakum. Sampai sejauh ini hal-hal yang telah dilakukan untuk melakukan kontrol dan serta pembinaan terhadap pelaku UMKM inilah yang perlu dilakukan oleh OPD ini. Sehingga seharusnya, dan mereka mesti harus mempersiapkan itulah untuk apa yang tadi disampaikan kaitannya dengan kolaborasi dengan UMKM dan menyediakan produk halal. Ini penting sekali masalahnya. Penting, dan ini kewajiban dari mereka, UMKM dengan Perdakum, UMKM dengan OPD, ini mempersiapkan agar supaya lebih apa yang disiapkan ini lebih dari yang sudah jadi halal, produk halal barang ini sudah menjadi kewajiban mereka. Karena pastinya kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan ini untuk
makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan pokok ini kan juga pastinya meningkat ya, Iya. Kang Wi ya. Ketika memang beberapa produk halal dan higienis itu tidak terakomodir dengan baik, pastinya ada rasa cemas dan juga Iya, was-was dari kekhawatiran masyarakat ya. juga, iya. Tapi tentunya segala upaya juga sudah dilakukan untuk bisa menyediakan produk higienis dan juga halal untuk masyarakat selama bulan Ramadan gitu ya, Iya. Kang Wi. Jadi gini, kita mesti menekankan kepada mereka, kita yang sebagai lembaga kontrol ini memberikan pemahaman dan kepada UMKM dan pedagang. Ayolah ini kita persiapkan dengan jangan sampai memberikan kekhawatiran dari para pembeli atau yang menikmati dari UMKM gitu. Ini yang kita siapkan. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM di hampir setiap daerah, sepertinya saya pikir juga selalu rame ya, selalu semarak. Apalagi lagi-lagi ini kita masih membahas Ramadan ya, teman-teman. Bagaimana pada akhirnya masyarakat ngelarisi gitu ya, ngelarisi para penjual es, para penjual dimsum, mungkin pentol dan lain-lain. Apalagi menjelang berbuka puasa, takjil ini luar biasa rame begitu. Tapi tentunya tidak lepas dari tantangan. Ya. Apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM khususnya di Ponorogo ini selama Ramadan? Dan mungkin ada solusi untuk meningkatkan potensinya di Ramadan tahun depan, Kang Wi. Silakan. Ya. Jadi tadi kan diceritakan dan saya sudah sempat menyampaikan, setiap depan rumah mereka itu sudah disiapkan menjajakan macam-macam yang dia miliki. Tadi minimal es yang itu, yang di cau yang seger 5.000-an kayak gitu. Saya kemarin juga sempat ke ini Kang Wi, ke Dalan Anyar. Itu juga luar biasa ramai sekali itu. Maksudnya masyarakat itu benar-benar antusias begitu untuk cari takjil, untuk bisa ngelarisi para pedagang, luar biasa. Iya, jadi mungkin saya mengukurnya begini. Sebelumnya masyarakat itu ketika nanti kalau saya masak, ini dipastikan yang kita masak maunya itu mesti macam-macam. Tapi kenyataannya nanti begitu kita berbuka, ya secukupnya sudah selesai. Betul. Nah, daripada kita repot-repot, banyak kita keluarlah mencari takjil di luar, mencari bahan buka di luar, dan ini muncul menjamur di Ponorogo. Nah, ketika menjamur, ya ini akhirnya tantangannya apa kan begitu? Iya, betul. Banyak menjamur lah. Tantangan yang ada ini adalah munculnya alun-alun. Apa? Pasar malam. Pasar malam di alun-alun ini karena tidak hanya UMKM yang ada orang Ponorogo, tapi juga ada UMKM di luar Ponorogo. Jadi mungkin tantangannya hanya itu. Ketika pasar malam ini akan tersedot, akan berkurang mereka di sini. Lebih-lebih ini mendekati hari raya, mendekati hari-hari terakhir di puasa Ramadan ini. Jadi itu yang jadi tantangan utama adalah munculnya pasar malam di alun-alun dan UMKM-nya ada yang dari luar Ponorogo. Dan pastinya untuk meningkatkan potensinya di tahun depan? Ya, nah ini solusinya ya tentunya Kabupaten Ponorogo ini harus, karena kita tuh yang dipikirkan ya warga masyarakat Ponorogo yang utama. Karena orang luar Ponorogo ini kan nomor 2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ini kan yang kita pentingkan warga masyarakat Ponorogo. Ketika mereka menjadi UMKM di Ponorogo, inilah yang harus diperhatikan. Untuk tahun depan juga begitu. Tolong tahun depan ini memberikan prioritas bagi para pelaku UMKM yang ada di Ponorogo. Yang diutamakan itu untuk mendapatkan tempat yang layak, pengaturannya yang rapi, agar para pelaku UMKM Ponorogo dapat lebih terjamin dan bersaing dalam keadaan dengan luar-luar Ponorogo. Ini yang semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo, dan pastinya kita juga masih penasaran seperti apa beberapa potensi-potensi lain yang ada di Ponorogo untuk bisa meningkatkan roda perekonomian khususnya selama bulan Ramadan, termasuk ada beberapa wisata religi juga ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo.
Oke, pemirsa Jawas TV, kembali lagi di Parlementaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan saya Tori Andromeda dan juga Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo ada Kang Wi ya, yang masih tetap semangat dan religius karena tetap penampilannya santri sekali ya. Nyantri karena bulan Ramadan kita nyantri. betul. Nah, Kang Wi, dari tadi kita berbicara tentang perputaran roda perekonomian selama Ramadan dan dari tadi kita juga sudah membahas pelaku UMKM, para pedagang yang notabene mereka punya peran yang cukup vital dan besar untuk bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ponorogo. Jangan lupakan potensi lain kan. Salah satunya adalah wisata religi. Di mana Ponorogo ini punya salah satu masjid yang luar biasa bersejarah, dibangun sekitar tahun 1700-an, yaitu Masjid Tegal Sari ya. Nah, bagaimana pada akhirnya Kang Wi sebagai Ketua DPRD Ponorogo melihat potensi di Masjid Tegal Sari yang bersejarah dan peran DPRD dalam mendukung pengembangan wisata religi di Ponorogo ini seperti apa, Kang Wi? Iya, jadi Masjid Tegal Sari itu tempatnya di Ponorogo bagian selatan, tepatnya di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jedes. Ya, ini kan masjid itu bersifat religi ya. Maka kita mendorong kepada pengurus masjid atau takmir di situ namanya takmir Masjid Tegal Sari untuk selalu mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kalender dalam bulan Ramadan atau bulan puasa. Jadi itu ada kalender, mungkin nanti pas sebelumnya ada Lailatul Qadar, ada Nuzul Quran, kemudian jadi kan bisa diterap-terap atau 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu kan bisa menjadi event. Karena ini kan juga sudah diatur ketika kita masuk 10 hari pertama, 10 hari kedua dan ketiga, kemudian Lailatul Qadar, kemudian ada nanti Nuzul Quran dan sebagainya. Ini agar dapat berjalan sesuai dengan harapan itu. Ya, ini berharap kita karena di sana itu setiap ini kalau makam Tegal Sari masuk maleman tahu nggak, Mas Tori? Maleman itu bukan ketika bulan Ramadan ini masuk di 20 malam 21 dan seterusnya, ini namanya maleman. Jadi biasanya itu untuk dalam rangka ingin mendapatkan Lailatul Qadar, itu kan malam ganjil. Nah, mungkin puasa malam 21, malam 23, malam 25, 27 sampai 29 ini sangat penuh di Tegal Sari. Ya, sangat penuh. Nah, itu artinya antusiasme masyarakat sendiri, Kang Wi, untuk bisa mengunjungi Masjid Tegal Sari khususnya di momen-momen tertentu itu seberapa banyak? Itu bukan main, karena mereka ini ada rasa ketenangan, ada rasa yang lebih marem bahasanya. Ketika biasanya rata-rata kan etikaf itu di masjidnya masing-masing. Di masjid mereka terdekat. Tapi ketika masuk malam-malaman itu banyak yang etikaf ke Masjid Tegal Sari. Ya, mungkin ya dengan jauh dari luar kota, luar daerah, banyak yang ke sana. Sehingga itu sesak juga ketika masuk maleman. Ini sebenarnya menjadi kalender mereka juga seharusnya. Ini kan sudah dipersiapkan tempat-tempat yang ada di sana. Artinya ini sudah menjadi gayung bersambut dari pihak takmir. Tapi ini kan masih dimasuk pada bulan atau 10 hari terakhir. Ya, di mana ada 10 hari pertama, di mana ada 10 hari kedua di bulan Ramadan ini yang harus kita isi semestinya. Ini. Dan itu para pengunjung yang ke Masjid Tegal Sari juga dari luar kota banyak. Itu apakah di sekitar Masjid Tegal Sari sendiri juga ada beberapa pedagang, pelaku UMKM juga? Iya, itu di Masjid Tegal Sari itu banyak warung. Terus sudah dipersiapkan tempat-tempat UMKM itu luas dan ada parkir bis, parkir sangat luas. Dan itu sudah ada lapak-lapaknya, sudah ada pedagang UMKM yang ada di situ. Oke. Nah, kalau dari pengamatan DPRD sendiri, Kang Wi, apakah memang ada program khusus ya dari Pemkab untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan pengunjung di Masjid Tegal Sari selama Ramadan? Ya, ini saya pikir tidak ada dan
tidak ada program khusus yang ada di sana, tapi di sana itu sudah kayak yang seperti kita cerita di alun-alun, sudah menjadi kebiasaan juga. Jadi mereka UMKM daerah atau UMKM yang ada di desa ini sudah mempersiapkan diri juga di sana, sudah dipersiapkan ketika masuk 10 hari terakhir itu banyak pedagang-pedagang di samping UMKM yang sudah ada loh ya, samping UMKM yang sudah ada untuk mempersiapkan atau menyiapkan orang-orang yang lagi itikaf di Masjid Tegal Sari. Kalau melihat Masjid Tegal Sari ini kan juga salah satu masjid kuno yang pastinya sudah terkenal begitu ya di Ponorogo ya Kang Wi ya. Bagaimana masyarakat akhirnya berbondong-bondong ke sana untuk berwisata sejarah, berwisata religi, untuk beribadah, untuk beritikaf, dan pastinya dari bangunannya sendiri masih terjaga dengan baik. Tapi tentunya ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, mungkin bersama dengan legislatif, bersama dengan DPRD, untuk bisa meningkatkan fasilitas atau pengembangan-pengembangan program-program lain di Tegal Sari. Mungkin ada tambahan-tambahan apa Kang Widisa? Ya, di sana itu sudah ada, sekarang ada paving stone. Paving stone apa itu? Paving batu lah istilahnya, paving dia untuk parkir bis. Jadi itu luas itu sudah di kekuatannya juga lumayan, bis bisa mendarat di situ. Kemudian kanan kirinya ini sudah, kalau dulu hanya sebelah selatannya Masjid Tegal Sari itu beberapa tempat yang digelar gitu, tapi sekarang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah juga. Ini lokalisasi lah bahasanya dilokalisir itu sebelah selatan itu sudah dibuka parkir yang luas dan kanan kirinya sudah ada UMKM sehingga lebih nyaman lagi dari para jamaah yang akan datang ke Tegal Sari, baik itu beribadah atau itikaf atau mau ke ziarah ke makam. Jadi mau ziarah ke makam Tegal Sari bisa, mau beribadah pasti karena itu masjid masjid tertua, mau beritikaf bisa, berdiam diri sampai istilahnya tirakat lah merenung. Biasanya kalau di menjelang hari raya itu kan masjid-masjid full sholat malam dan lain-lain, termasuk bisa juga ngelarisi UMKM karena di sana juga ada UMKM juga yang bisa dilarisi, yang bisa dikunjungi, dan saya pikir wisata religi di Masjid Tegal Sari ini menjadi daya tarik tersendiri untuk Kabupaten Ponorogo. Bagaimana pada akhirnya masyarakat bisa melakukan wisata religi dan spiritual di satu tempat, dan lagi-lagi Ramadan bisa lebih semarak dengan wisata-wisata religi seperti ini, gitu ya Kang ya. Dan masih ada satu segmen lagi tentunya pemirsa Jawa TV bersama dengan Ketua DPRD Ponorogo. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bapak Dwi Agus Prayitno alias Kang Wi ya, yang masih juga setia bersama kita. Terima kasih banyak Kang Wi, tentunya selalu memberikan informasi-informasi update ya terkait dunia parlemen ke masyarakat. Nah, kita pengen tahu juga nih Kang Wi, dari tadi kita membahas tentang UMKM, bergeliatnya roda perekonomian, mereka juga sudah mulai rame berjualan takjil dan lain-lain. Kalau dari teman-teman DPRD nih, Kang Wi, ada usaha-usaha untuk ngelarisi mereka nggak sih? Mungkin pernah ada satu momen mungkin, ayo kita keliling cari takjil untuk ngelarisi para pedagang ini, atau gimana? Iya, jadi kalau ini ada bersama dengan pemerintah daerah, dalam ini Bupati, Ibu PKK, tentunya ya Ibu PKK DPRD juga. Ini ada kegiatan ke desa-desa.
Oke. Yang namanya itu di sana ada bazar desa. Jadi kalau tadi saya ceritakan kan Di hampir semua desa. iya. Oke. Saya ceritakan tadi di masing-masing depan rumah ada yang pedagang UMKM. Di masing-masing desa itu ada bazar Ramadan namanya. Oke. Bazar Ramadan itu kita jadwal untuk datang ke situ untuk melihat antusiasme masyarakat juga, melihat daya beli mereka di sana. Ketika kita hadir, kita datang, mungkin datang Pak Bupati, mungkin datang Ibu Bupati bersama Ibu PKK dan DPRD. Ini kan ada nilai lebih. Jadi kita menjadwalkan ke beberapa desa, ya pastinya tidak semua desa karena 307 desa kan nggak mungkin kita samper. Mungkin satu hari itu ada kita nyambung 2 kecamatan. Mungkin setelah dari Siman kemarin itu geser ke kecamatan kota beberapa desa. Untuk ke sana sekaligus sih kita coba membeli produk mereka dan juga sana banyak masyarakat kita akan kehadiran dari Forkopimda barangkali itu sehingga mereka juga banyak yang datang. Akhirnya juga laris juga kan? Laris juga. Sampai kita membeli. Itu program yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama dengan DPRD atau memang inisiasi dari masing-masing desa untuk bikin bazar? Kalau dari desa ini rata-rata memang sudah membuat dan inisiasi dari mereka masing-masing sendiri. Desa, masing-masing desa itu membuat bazar, jadi tidak sebuah keharusan lah. Kemudian kita juga datang ke sana ketika mereka mempersiapkan ini kan lebih mereka UMKM yang ada di desa itu yang dikumpulkan di desa itu, jadi ada penjual makanan, penjual kebutuhan sehari-hari seperti minyak, beras dan sebagainya itu sembako, termasuk sembako ya. Kemudian juga jajanan untuk takjil sampai dengan ke persiapan untuk Hari Raya Idul Fitri. Itu rata-rata mereka menjajakan itu. Dan kemarin yang datang ke lokasi adalah ibu PKK terutama. PKK-nya Itu bukti bahwa sepertinya wanita sering jajan ya. Kami sendiri sempat ikut nggak? Ya sempat ikut. Karena kita ini Forkopimda juga ada acara di luar itu kan malamnya ini kita juga akan mengadakan kegiatan tarweh keliling bersama dengan safari begitu safari Ramadan ke kecamatan, ke masjid-masjid di wilayah itu, sehingga sorenya itu ada ibu PKK ke situ ke desa setempat. Malamnya kita yang datang di acara safari Ramadan, sholat tarawih di situ, bergantian. Jadi memang sudah ada beberapa agenda-agenda yang notabene ngelarisi pedagang datang ke daerah-daerah untuk taraweh dan safari Ramadan juga jadi lengkap gitu ya, Kang Wi ya. Nah kita kembali ke pasar malam alun-alun Ponorogo ya, yang juga selalu ramai saat Ramadan. Sebenarnya kalau ngomongin pasar malam di alun-alun ini kan juga tidak hanya ramai di Lebaran saja ya, Kang. Tapi waktu Ramadan alias waktu cari takjil juga kayaknya ramai juga gitu ya. Bagaimana DPRD ini melihat potensi ekonomi di pasar malam ini? Kang Wi. Iya, sangat bagus ya. Jadi sangat kita mengapresiasi sekali dengan adanya pasar Ramadan atau yang di alun-alun ini. Banyak pedagang-pedagang yang sebenarnya tiap harinya ada. Tapi kalau ketika masuk bulan Ramadan sampai dengan hari raya lebih banyak dan berkali lipat. Tidak hanya satu, berkali lipat. Nah, itu artinya 10 kali lipat adalah. Dan karena terus ada pasar malam di situ kan. Sehingga kita itu kalau sudah masuk saat-saat sekarang ini nanti habis sholat tarawih penuh di sini. Apalagi kini udah menjelang hari raya, udah mulai suasana liburannya udah mulai kerasa. Kayaknya orang-orang udah makin ramai di situ ya. Sudah tambah. Jadi mulai tanggal 21 ya, 21 itu sekolahan kan sudah terakhir masuk. Hari Minggu
Ya tadi malam lah, itu Minggu malam itu sudah penuh. Mereka sambil mungkin yang beli baju Lebaran terus mampir ke alun-alun. Sudah ada pasar malamnya di sini. Dan itu ramenya juga akan bertahan sampai malam takbir atau sampai Lebaran juga. Sampai Lebaran. Ketika kita nanti tutup ya, karena memang antusiasme masyarakat sangat bagus sekali. Luar biasa. Nah, itu artinya seberapa besar pengaruh potensi peningkatan pendapatan asli daerah dari pasar malam itu, Kang? Iya, ada peningkatan, sangat peningkatannya tajam ya. Peningkatan tajam. Jadi ketika kita retribusi PAD harian ini dibanding dengan pada bulan Ramadan, ini sangat tinggi sekali karena di situ parkir juga ada peningkatan. Mereka sudah paham kok, paham kalau ini Lebaran atau ini karena Ramadan, mereka juga paham nanti kita parkir mesti ada nilai lebih dan itu juga disampaikan secara terbuka dari Dinas Pendapatan tentunya. Artinya peningkatan PAD-nya juga karena pedagangnya banyak, pengunjungnya banyak, ada peningkatan yang lebih. Oke. Nah, melihat potensi-potensi yang luar biasa di pasar malam ini, Kang Wi, apakah memang ada regulasi dan kebijakan baru yang pada akhirnya nanti bisa meningkatkan mungkin fasilitas di alun-alun? Mungkin kalau kita melihat alun-alun kan sebenarnya itu satu public area yang difungsikan macam-macam ya, bahkan untuk konser juga gitu. Tapi ketika itu sering difungsikan sebagai pasar malam dan terbukti ada pendapatan asli daerah yang didapat dari situ juga dan cukup besar gitu misalnya, apakah memang ada upaya-upaya untuk meningkatkan regulasi kenyamanan pasar malam juga sehingga nantinya bisa lebih tertata dan bisa lebih semarak gitu dikunjungi oleh masyarakat? Ya, itu seharusnya dari pihak yang ini urgent adalah dari Pedagum juga. Dari Pedagum ini bagaimana bisa karena juga mendongkrak PAD, tentunya memikirkan bagaimana kenyamanan dari pedagang. Ini tentunya. Kemudian pengaturan lapak-lapak jangan sampai menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, konsentrasi kepada UMKM yang ada di Ponorogo lebih dahulu. Ini regulasi yang harus dipersiapkan karena sudah bisa menciptakan pendapatan asli daerah, tentunya produk PAD ini juga dikembalikan lagi untuk mungkin penataan yang lebih baik ke depannya. Oke. Nah, terakhir mungkin Kang Wi melihat Ramadan 2025 kali ini pastinya ya kalau kita compare, kita bandingkan dengan Ramadan sebelumnya, ternyata tadi perkiraannya Kang Wi ketika ada efisiensi anggaran di tahun ini ada sedikit rasa skeptis dan kecurigaan begitu. Wah, ini jangan-jangan sepi. Ternyata masih ramai. Nah, dengan melihat fenomena ini yang sepertinya masyarakat juga tingkat konsumtifnya juga masih cukup tinggi, mereka masih pendapatan perekonomiannya juga insya Allah masih baik lah ya, masih cukup oke gitu. Bagaimana harapan ke depan ya melihat potensi-potensi perekonomian di Kabupaten Ponorogo melihat fenomena di Ramadan di 2025 ini, Kang? Ya, jadi mungkin ke depan ini akan lebih dipersiapkan matang ya. Barangkali kalau nanti penataan di alun-alun ini sekarang ada kesemrawutan mungkin, ke depannya ditata yang lebih bagus. Apa yang masih semrawut di alun-alun? Ini kan penataan lapak, ini pedagang ini mestinya didata ya. Pedagang khusus pakaian-pakaian. Kalau semacam itu nanti kan kalau nanti ada pedagang mungkin sate, ya di situ ada pakaian. Ya, enggak kan ya. Pakaiannya bawa sate. Gitu loh. Ini mungkin saya melihat sepintas karena lapak-lapaknya ini pengaturannya kurang fix barangkali. Ini yang menjadi satu catatan. Jadi ke depan bagaimana itu diatur dengan rapi, dengan baik, sehingga pedagang itu akan nyaman di situ. Oke.
Dan pastinya dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di Ramadan ini, kita harapkan perekonomian Ponorogo sudah tentu harus lebih menarik, terus naik iya. lagi ya. Iya. Tidak terlalu terpengaruh lah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ya, walaupun mungkin ada upaya-upaya penghematan, tapi tentunya tidak mengurangi geliatnya masyarakat untuk bisa terus memutar roda perekonomian supaya terus bisa rame terus begitu ya, supaya terus bergeliat sehingga pada akhirnya masyarakat di Kabupaten Ponorogo juga bisa mendapatkan manfaatnya masing-masing. Para pedagang juga dapat rezekinya karena dagangannya laris, para pembeli juga dapat kebutuhannya dari para pedagang-pedagang yang notabene mereka masih punya cukup rezeki untuk bisa melarisi pedagang itu. Jadi kalau tadi disampaikan tidak nanti untuk kepentingan Ramadan atau Lebaran ke depan tidak. Bagaimana ini menjadi sebuah kalender wisata? Betul. Kalender wisata habis ini apalagi? Ya. Habis ini apalagi? Jadi pedagang ini nanti tetap firm di situ. Tetap di situ ya. Sehingga bisa menjajakan produknya untuk mata pencaharian. Kalau Ramadannya udah habis terus ganti kegiatan yang lain. Nah, ganti kegiatan yang bukan berarti pedagangnya langsung pergi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Wi, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita, membahas terkait pemasukan dan juga perekonomian Kabupaten Ponorogo yang selalu bergeliat di bulan Ramadan 2025 ini. Semoga tetap sehat-sehat selalu. Amin. Dilancarkan segalanya. Menjelang hari raya, pokoknya lancar-lancar. Ya, amin. Tetap semangat. Mas Tori juga semangat. Amin. Alhamdulillah. Semoga ya mudah-mudahan lebih sehat. Ke depan kita ketemu lagi. Harus ketemu terus ya Kang ya. Dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Japas TV yang sudah menyimak program yang satu ini, Parlementaria Ponorogo, di mana program yang satu ini selalu memberikan edukasi dan juga sosialisasi terkait program-program dan update-update terbaru dari dunia legislatif atau dunia parlemen di Kabupaten Ponorogo. Semoga bisa mencerahkan dan bisa memberikan insight baru yang positif untuk masyarakat. Dan pastinya simak terus program Parlementaria hanya di Jawa Pos TV. Dan akhirnya saya Tor Andromeda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di Parlementaria Ponorogo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.